Cornelius Kambu, Esos MSI, dan Dr. Andes, Zakeus Momau. Kami siap untuk menciptakan Maibrat aman, Maibrat maju, dan Maibrat sejahtera. Calon Bupati Maibrat Cornelius Kambu Esos MSI berjanji mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan ekonomi berdaulat di Maibrat. Tujuannya untuk memandirikan masyarakat mengusahakan potensi lokal dan berupaya mengembangkan infrastruktur telekomunikasi untuk memudahkan generasi muda berdaya dan berkarya agar masyarakat dengan cepat merasakan sentuhan pembangunan di Maibrat, sebagaimana dijelaskan dalam tanya jawab berikut. Bung Cornelis, dalam debat Anda berjanji untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan memberdayakan pemuda untuk ikut berkarya mengatasi kemiskinan ekstrim di Maibrat. Bagaimana menjabarkan program ini jika terpilih bersama pasangan Anda kelak? Yang pertama, ketika masyarakat Maibrat memberikan kepercayaan kepada saya dengan Zakeus Momau terpilih, kami harus bekerja berdasarkan konsep dasar berpikir kami bahwa 3P itu yang kami harus lakukan, yaitu patuh. Patuh itu artinya aspirasi masyarakat yang harus kami dengar. Karena persoalan kehidupan masyarakat di Maibrat ini, persoalan ekonomi masyarakat ini harus kami wajib untuk tingkatkan pendapatan asli daerah mereka. Kita harus tahu bahwa PAD Kabupaten Maibrat itu baru 0,5%. Ada orang yang harus mengolah fungsinya sebagai pengolah petani kacang tanah saja. Dia bagaimana harus bekerja kacang tanah. Tapi hasil kacang tanah ini, dia ketika ini tapi pemerintah tampil untuk sebagai penada. Beli di kalangan masyarakat dan mencari pasar. Tempat di luar untuk kita bisa distribusikan sebagai agen. Nah itu. Atau ada petani yang khusus untuk melakukan pengolahan sayur. Potensi sayur di Maibrat itu bisa sangat menjanjikan. Kol kepala, kacang panjang, ya, gedi, ya, talas, dan lain-lain. Ini bisa. Tapi kadang-kadang nih persoalan pasar ini tidak ini atau pemerintah tidak bisa melakukan ini secara baik. Kadang-kadang dia lihat pendapatannya kurang, dia bisa berpindah lagi untuk ini. Inilah yang harus kami berkeyakinan bahwa pemerintah hadir mempunyai mata dan telinga untuk melihat kemauan masyarakat. Bagaimana masyarakat ini kita bawa kemana. Sehingga itulah yang kita berasumsi bahwa saya tampil untuk menggunakan konsep kepatutan, ya, patut untuk mendengar aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat itulah yang kita lakukan. Jangan kemauan pemerintah lah yang kita menawarkan konsep kepada masyarakat. Masyarakat Maibrat itu maunya apa? Ini juga bagian dari peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maibrat. Karena persoalan kacang tanah, ya, persoalan ubi jalan, ya, talas dan lain-lain ini akan menjanjikan di Kabupaten Maibrat. Kalau seandainya pemerintah hadir untuk memproteksi ini secara baik dengan regulasi yang memadai, ya, mencari mitra-mitra yang kita akan gandeng untuk lakukan ini secara baik. Saya pikir peningkatan taraf hidup, ya, masyarakat di Kabupaten Maibrat itu dalam ekonomi mereka itu bisa baik. Dasar kalau ekonomi masyarakat itu sudah baik, berarti aspek pendidikan dari anak-anak itu bisa terkoneksi, ya. Aspek kehidupan kesehatan pun juga akan terkonek. Ini kita sudah bisa menekan dari, ya, data BRIN yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maibrat itu, ya, 12,15% itu target kita untuk kita akan menekan. Nah, yang berikut kita harus patuh, ya. Patuh yang menurut saya adalah, ya, kerja berdasarkan aturan. Itu berarti regulasi yang kita harus mainkan. Di situ mungkin ada koperasi dan lain-lain, tapi belum ada perda, ya. Harus pemerintah daerah akan mainkan perda untuk bagaimana, ya, sekian koperasi yang tidak efektif itu kita akan efektifkan, tapi melalui regulasi atau aturan-aturan lain. Yang berikut, kita kerja harus pacu. Deadline waktu kepemimpinan kita hanya 5 tahun.
evaluasi 1 tahun pertama itu berapa indikator yang kita capai di tahun pertama. Berapa indikator yang bisa kita capai di tahun kedua. Berapa indikator yang kita capai di tahun ketiga. Tahun keempat adalah tahun evaluasi. Tahun kelima sudah wacana politik jalan. Jadi kita bisa efektif di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, sehingga kita bisa sudah kolaborasi dengan konsep Prabowo Gibran. Ya, dia hanya mempunyai visi misi besar hanya 2. Ya, peningkatan ekonomi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan madani. Terhadap peran generasi muda yang Anda sebut sebagai penggerak utama pembangunan Maibrat di tengah keterbatasan infrastruktur pendukung penggerak pembangunan pemuda berkarya dan berdaya. Apa langkah cepat Anda untuk mewujudkan hal ini? Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Ya, pemuda ini kalau pemerintah membiarkan mereka saja kita tidak bisa melibatkan mereka dalam konsep pembangunan, perencanaan pembangunan. Ya, apalagi banyak yang sekolah, kuliah dan lain-lain datang tinggal, kita tidak bisa gandengkan mereka. Kita biarkan mereka akan timbul suatu pikiran-pikiran yang akan mengarah kepada situasi yang mengancam keutuhan. Sehingga di dalam persoalan ini, persoalan IT oke, tapi jaringan 4G-nya yang kurang sampai di daerah-daerah terpencil. Ya, ini kita harus akan connect sehingga ada beberapa tempat yang jangankan di ini orang hanya pasang towernya, tapi harus jaringannya harus terkonek secara baik sehingga katakan contoh kasus jaringan towernya bagus tapi jaringannya tidak terkonek bagus, akhirnya kita bisa debat di Sorong. Tidak boleh kita jadikan ini sebagai simbol saja, tapi harus konektivitasnya itu akan terbangun secara baik sehingga masyarakat akan menggunakan IT atau pemuda akan menggunakan IT bisa. Orang sudah tidak bisa ini lagi, kita bisa bermain saja, orang bisa datang membeli di tempat ini dan atau pemindahan barang bahan natural dari satu tempat ke tempat lain karena kita bisa obrol melalui media IT saja. Bagaimana meyakinkan pemilih untuk memilih Anda dengan pasangan Anda di 27 November mendatang? Saya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Maibrat, terlebih kelompok milenial, ya, memberikan dukungan penuh kepada saya, Cornelius Kambu dan Zakius Mamau. Pada tanggal 27, saya tampil membawa perubahan di Kabupaten Maibrat dengan konsep besar, visi besar kami adalah kerja menganut pada 3P. Patut, pacu, patuh. Saya pikir itu. Terima kasih. Perbincangan singkat ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang mampu menolong dan mengilhami atau mengisi dengan pengaruh yang menghidupkan, menyemangati, dan memuliakan rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang telah Engkau berikan. Terima kasih pula untuk kemerdekaan yang telah Engkau dapatkan. Darah, keringat, dan air mata Kau telan tanpa ada rasa. Segala luka dan kesedihan Engkau abaikan demi Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Saya James Nixon Senewesu, sarjana ekonomi sebagai anggota DPRK Kota Sorong, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024. Semoga jasa para pahlawan tidak kita lupakan, akan tetapi
saya mengajak kepada generasi penerus bangsa ini, mari kita melakukan hal yang positif, hal yang baik di dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dengan melakukan hal yang baik untuk Kota Sorong yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemerdekaan. Merdeka!